Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Semuanya kita melalui Facebook, Zoom meeting, dan semua melalui Radio Orsona FM. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, buat karena cinta yang luar biasa yang telah Kau nyatakan atas hidup kami. Dan pada pagi hari ini Bapa di sorga, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarkan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Kerinduan kita untuk memanggil Dia Aba Bapa. Sebab hari-hari ini yang kita perlukan hanya Yesus satu-satunya. Hanya Yesus yang menjadi jawaban bagi setiap kita, saudara. Mari naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Aba Bapa, kami perlukan Engkau Tuhan. Aba Bapa, katakan dari hatimu, Aba Bapa. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami panggil Kau Aba ya Bapa, lebih dari segalanya Tuhan.
kasih buat kasih-Mu Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ibadah hari ini bukanlah ibadah biasa, tapi ibadah hari ini akan menjadi hari yang mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi, bersorak-sorai bagi-Mu. Mari Tuhan, Kau yang nyatakan lebih kuat Roh-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian bagi-Mu, ada kelepasan terjadi, ada mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ibadah kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari saudara yang bersuka cita hari ini bersama-sama dengan kami yang bisa bangkit berdiri. Mari kita berdiri, sebab hari ini kita bersuka cita karena kita bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Lebih lagi kita mau angkat pujian kita. Kita mau datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Bersyukur ke dalam pelatarannya.
syukur kita buat Tuhan. Amin saudara. Kita naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi nana-nana bagi Tuhan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Mari sama-sama melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Saudara yang berdiri sudah boleh kembali duduk. Tuhan Yesus kita teramat baik, amin saudara. Bahkan Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita melebihi siapapun. Dengan sikap menyembah, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus sungai-Mu Tuhan, demikian hati kami hari ini datang kepadamu. Kami rindu dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan Tuhan, Hatiku tak tahan menunggu-Mu. bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Demikian pun jiwa
kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau pribadi yang mengenal kami Yesus, pribadi yang mengenal. tiada yang tersembunyi bagimu. Tiada yang Tuhan bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku kami mau lebih dekat padamu. untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan lembut dari hati katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, Kau satu-satunya Yesus yang mengenal kami Tuhan. pribadi yang Tiada Allah yang seperti Engkau. hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lagi katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Oh, hanya Engkau. Hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengerti hati kami. pribadi yang Hanya Engkau yang mengenal hidup kami Tuhan. hatiku. Bahkan tiada yang tersembunyi. Tiada yang Haleluya. tersembunyi Haleluya. bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku. untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam Indahnya. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, haleluya. Tinggal dalam Haleluya. dekapan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Hanya Kau pribadi mengenal
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan hari ini Bapa di sorga, kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah masing-masing, kami ada di Facebook, Zoom meeting, ada di YouTube Tuhan, kami percaya Bapa di sorga, itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan dalam hidup kami. Amen. Aku percaya Bapa di sorga, semuanya Engkau lawat hari ini, semuanya Engkau jamah pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami akan mengalami Tuhan dalam hidup kami melalui Radio Orsena FM. Semuanya kami diberkati, diurapi, kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat hari ini Tuhan berikan kelegaan. Bahkan Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarkan iman kami bertumbuh, biarkan iman kami menghasilkan buah yang manis. Dan hari ini Tuhan, berbicara Engkau, singkapkan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Hati kami sudah siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini pendengar Radio Orsena FM yang melalui YouTube, yang melalui Facebook, Zoom meeting. Hari ini saudara, saya percaya saudara dan saya pasti diberkati. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita ketahui apa yang terjadi sekarang ini. Kenapa kita masih beribadah di rumah masing-masing? Kenapa kita masih beribadah melalui radio, melalui Facebook atau Zoom meeting atau namanya saudara YouTube? Karena kita mau sepakat dengan pemerintahan ini, amin. Kita mau sepakat saudara supaya pandemi COVID Corona atau COVID-19 saudara itu segera rantainya diputuskan dari bumi ini. Bahkan dari Indonesia, bahkan dari tanah Karo yang kita cintai. Haleluya. Jadi saudara, saya rindu semuanya kita umat Tuhan, walaupun kita tinggal di tempat ini, dimanapun saudara berada, walaupun saudara ada di rumah, walaupun saudara tidak keluar dari rumah saudara, saya yakin dan percaya cinta daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Amin. Itu sebabnya pada hari ini saudara, kita akan belajar kepada kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kekuatan dari iman. The power of faith. Haleluya. Iman. Bagaimana kita bisa beriman? Karena apa? Saudaranya tentunya Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, semua yang dijadikan Tuhan dengan firman. Kita percaya alam semesta ini, bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaannya saudara, ketika alam ini diciptakan, ketika bumi ini diciptakan, pertanyaannya, apakah saudara ada di situ? Apakah saudara sudah lahir? Tentu belum. Tapi pertanyaannya, kenapa saudara percaya bahwa alam ini diciptakan? Itulah iman saudara. Kita percaya alam ini, bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, Allah yang menciptakannya, Tuhan yang menciptakannya. Itu sebabnya hari ini kita berpengharapan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dan kita percaya bahwa kita ini dijadikan bukan secara kebetulan, tidak. Dan saudara dan saya hidup zaman ini dengan baik saudara. Bukan berarti saudara kita orang yang paling malang. Bukan saudara. Tapi aku percaya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup di zaman ini karena Tuhan kita Yesus Kristus mempunyai rancangan, mempunyai rencana yang indah buat saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya mari kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 saudara, kita akan baca ayat 1 sampai 8. Mari kita lihat Alkitab kita. Yang di rumah boleh baca lihat Alkitabnya, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan baca secara responsoria. Lihat Alkitab saudara. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara akan bacakan ayat yang genap. Judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita telah mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih-lebih yang melakukan firman Tuhan, karena orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi mau saya katakan kekuatan dari iman. Saudara, dikatakan di sini adalah iman dari dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau kita sudah melihatnya itu bukan iman. Saudara, tentunya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dari ayat yang 3 ini maksudnya saudara, alam semesta dijadikan Tuhan. Apakah kita melihat seperti yang saya katakan tadi? Apakah saudara melihat bagaimana penciptaan alam ini? Tidak. Tapi kita percaya bahwa Allah yang menciptakannya. Saudara, di antara kita ini tidak ada yang tahu 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, besok lusa, atau kapan berakhirnya pandemi COVID Corona ini, saudara, COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kita percaya dengan iman, sekali lagi saudara, apapun yang terjadi di bumi ini, ketika kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ketika ada kita bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup. Tuhan sanggup saudara memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup saudara untuk saudara menjagai saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini beberapa hal yang kita renungkan saudara, peristiwa dalam hidup Abraham tadi. Bagaimana Abraham saudara yang pertama, ketika Abraham disuruh pergi ke tempat yang belum ia tahu. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara dengar, firman datang kepada Abraham untuk dia pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepada dia. Saudara, alamatnya belum diketahui. Dan saudara dengar baik, ketika firman ini disampaikan kepada Abraham, dia sedang berduka karena baru-baru dia kehilangan salah satu orang tuanya, keluarganya. Awan duka cita masih ada di tengah-tengah keluarga. Tapi dengar baik, firman datang kepada dia, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, alamatnya belum diketahui. Dan keadaan Abraham saat itu saudara sedang berduka. Tapi dengar baik saudara, ketika itu dia taat melakukan firman Tuhan, dia pergi ke tanah Mesir. Di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, di tengah-tengah perjalanan Alkitab mencatat mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kesusahan. Di tengah perjalanan saudara, ketika dia menunggu janji Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu, taat kepada firman Tuhan itu, ada persoalan, ada masalah, ada kelaparan yang melanda keluarga Abraham. Sehingga saudara ketika masuk ke tanah Mesir, dia katakan,
Karena mungkin pada saat itu saudara, dia sudah gundah gulana. Ketika masuk dalam tanah Mesir, istrinya Sarah, dia katakan, dia adalah adikku. Karena kalau aku katakan dia istriku, maka aku tidak akan masuk ke dalam tanah Mesir. Artinya saudara, secara manusia ketika dia melakukan janji Tuhan itu, ketika dia melakukan firman Tuhan itu, tidak semerta-merta, tidak ada persoalan. Alkitab katakan Allah berfirman kepada Abraham dan Abraham taat melakukannya. Tapi bukan berarti saudara, ketika saudara dan saya taat melakukan firman Tuhan, ketika saudara dan saya melakukan kebenaran ini, tidak ada persoalan, tidak saudara. Di dalam Kejadian sampai Wahyu, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak ada satupun tertulis kalau ikut aku tidak ada persoalan, tidak ada tertulis. Tapi firman Tuhan katakan dalam Injil, ikutlah aku dan pikulah kuk. Artinya ada ujian, ada masalah-masalah, ada kerikil-kerikil tajam yang akan kita lewati, bahkan ada batu-batu yang besar yang akan kita lewati. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ketika dalam perjalanan itu, ketika dalam menghadapi permasalahan itu, ketika menghadapi ujian itu, Tuhan akan memberikan kekuatan baru buat saudara dan saya. Dan sekali lagi saudara, hampir-hampir janji ini tidak tertepati. Hampir-hampir janji ini tidak tergenapi. Kenapa? Karena janji Allah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di atas langit. Dan pada saat itu, dengar baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada persoalan, ada masalah di tengah-tengah perjalanan mereka. Dan itu Bapak Ibu, itu tidak menyulitkan atau tidak membuat Abraham mundur. Itu tidak membuat dia saudara tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan itu saudara, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, saudara dengar baik, itu yang membuat dia semakin dekat, semakin melekat, semakin mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada dasar sama sekali, tapi dia taat melakukannya. Dan hari ini saudara, saya sebagai hamba Tuhan menyuruh saudara semuanya di rumah di mana saja pakai masker. Untuk apa di rumah pakai masker? Apakah kita sudah kena virus? Bukan masalah itu saudara. Ketaatan itu bagian dari iman. Berhati-hati saudara. 2 hari yang lewat seperti yang saya katakan, ketika Bapak Presiden kita saudara membebaskan transportasi di Indonesia ini, 9.000 saudara, 900 sekian, hampir 1.000 orang positif. Dan hari ini saudara, banyak bangsa-bangsa sudah melepas PSBB. Artinya saya mau katakan kepada kita saudara, sesungguhnya hanya Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan jangan kita main-main dengan hal ini. Harus kita serius saudara. Artinya mari kita tetap berdoa, mari kita tetap lakukan bagian kita. Apa bagian kita sebagai manusia yang tidak mengerti tentang virus ini saudara? Mari kita ikuti SOP-nya, ikuti saudara apa yang dikatakan pemerintah buat kita. Amin. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 11. Bagaimana Abraham menunggu lahirnya Ishak. Silakan saudara. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Karena iman. Saudara, pada saat itu saudara, Ismail sudah ada. Ismail sudah lahir dari budaknya Hagar. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, bukan keturunanmu dari Hagar budakmu itu, tetapi keturunanmu dari Sarah yang akan mewarisi negeri ini. Dan pada saat itu saudara dengar baik, Sarah sudah berumur 90 tahun. Alkitab katakan dia sudah mati pucuk, secara medis tidak mungkin melahirkan. Tetapi
Tapi akan janji-janji itu Bapak Ibu, dia punya iman karena dia percaya Allahku yang melepaskan aku dari segala persoalanku, Allahku yang menepati janji-janjinya, dan aku percaya dia akan memberkati aku. Saudara, mungkin hari ini banyak janji. Mungkin saya sebagai gembala berjanji kepada saudara. Tapi saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, harapkanlah pertolongan yang daripada Tuhan. Buatlah iman kita hidup. Buatlah iman kita mengerti saudara akan proses yang kita alami ini. Karena aku percaya saudara, di dalam proses ini saudara dan saya akan sanggup melakukannya sama seperti Abraham tadi. Dia sabar menantikan janji-janji yang datangnya daripada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, mari kita lihat Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Bagaimana ketaatan Abraham mempersembahkan Ishak. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Saudara, ketika janji itu digenapi atas hidup Abraham, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinya namanya Ishak. Saudara dengar baik. Bagaimana sukacitanya Abraham ketika bertahun-tahun berdoa, bertahun-tahun setia menunggu janji Tuhan. Dan ketika Ishak lahir, dengar baik Bapak Ibu, dia bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa. Aku pasti percaya saudara, aku yakin bagaimana cinta Abraham ini kepada Ishak anaknya, anak perjanjian, yang olehnya Alkitab katakan dia akan meneruskan, mewarisi tanah yang akan dijanjikan Allah kepada dia. Saya dapat saudara merasakan bagaimana bahagianya Abraham ini pada saat itu. Saya dapat membayangkan saudara, bagaimana keluarga Abraham, Sarah dan Abraham beserta dengan mungkin orang-orang di sekitarnya saudara begitu sangat bangga, begitu sangat bahagia. Karena apa? Sudah lahir di tengah-tengah mereka keturunan dari Sarah, Ishak. Dan hari itu saudara, Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, pergilah, korbankanlah anakmu Ishak ke salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan saudara, ketika janji sudah digenapi bukan berarti tidak ada lagi persoalan. Ketika firman itu sudah hidup dalam hidup kita bukan berarti tidak ada lagi masalah. Tapi dengan itu pun Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, dengan anak yang telah dijanjikan itu, bisa saja dalam pikiran Abraham, sudahlah Tuhan, dari mana lagi nanti keturunanku, aku sudah tua. Kalau aku mempersembahkan anak ini, apa engkau tidak malu Tuhan? Mungkin bisa saja berpikir seperti itu. Tapi kalau kita baca saudara, di dalam Alkitab katakan pagi-pagi benar Abraham pergi ke salah satu tempat yang ditujukan Allah kepada dia. Dan dia taat saudara, membawa Ishak seperti yang difirmankan oleh Tuhan untuk dikorbankan. Tahukah saudara, di tengah-tengah perjalanan, ketika Abraham sudah menyediakan kayu dan api, ketika Abraham sudah menyiapkan semuanya, mungkin pada saat itu Ishak ikut memikul kayu itu saudara. Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak Abraham, kayu sudah ada, api sudah ada, pisau sudah ada. Bapak Abraham, di manakah korban yang akan dipersembahkan bagi Tuhan Bapa? Saudara, tahukah saudara bagaimana perasaan Abraham pada saat anaknya
anak yang dia cintai, anak yang dia kasih berkata kepada dia, "Bapa, di manakah korban yang akan kita persembahkan untuk Allah, Bapa?" Dengar Bapak Ibu, perkataan yang keluar dari mulut Abraham tetap perkataan yang positif. Kata-kata yang keluar dari mulut Abraham tetap kata-kata iman. Abraham menjawab Ishak, "Allah yang akan menyediakan persembahan korban bagi dia, anakku." Saudara, ketika sampai di gunung itu, ketika mezbah sudah disiapkan, perapian sudah dibuat, mungkin Ishak sudah diikat, korban sembelihan itu belum ada. Tapi dengan taat dan setia, Allah melakukan tepat seperti yang dikatakan. Abraham melakukan tepat seperti Allah katakan. Ketika dia mau mempersembahkan Ishak itu, maka tepat seperti yang dikatakan Abraham, Allah yang menyediakan korban persembahan bagi dia, anakku. Tiba-tiba ada anak domba yang tersangkut di sebelah mereka. Ujian, lagi-lagi ujian iman terhadap Abraham lulus. Hari ini, apa yang menjadi persoalan saudara? Hari ini, apa yang menjadi pikiran yang terutama dalam saudara? Tidakkah kita bisa seperti ini, saudara? Tadi pagi kita bangun, kita ada di tempat ini bersama-sama di Facebook, bersama-sama di Zoom meeting, di YouTube, semuanya. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mendengarkan suara firman Tuhan ini. Bukankah itu salah satu berkat yang besar? Hari-hari ini aku perhatikan, saudara, banyak orang Kristen, banyak katanya dia orang percaya, katanya dia orang beriman, katanya dia orang yang taat, tetapi dia bersungut-sungut, tetapi dia menggerutu akan hidup ini. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel diizinkan Tuhan, dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, dari Mesir ke tanah Kanaan, saudara, tidak begitu jauh. Tapi Tuhan izinkan mereka berjalan selama 40 tahun lamanya. Karena kenapa? Setiap langkah demi langkah yang dibuat orang-orang Israel pada zaman itu, mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, mereka menggerutu. Dan akhirnya Tuhan izinkan mereka berputar-putar selama 40 tahun. Dan celakanya, saudara, semua yang lahir di Mesir tidak ada sampai ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Saya rindu semuanya kita hari ini, pendengar radio Orson FM, semua kita di tempat ini, saudara. Saya rindu ketika firman itu sudah ada dalam hidup kita, bertumbuh dalam hidup kita, maka firman itu akan menghasilkan buah. Dan saya percaya, saudara, kita mulai dengan roh dan kita akan akhiri dengan roh. Dan jangan kita pernah akhiri dengan daging. Analisa saya, saudara, analisa saya secara pribadi, karena saya setidaknya mengikuti beberapa hal yang terjadi di bangsa-bangsa Indonesia dan sekitarnya. Analisa saya secara pribadi, Bapak Ibu, mungkin dalam beberapa waktu ini, saudara, mungkin ada ribuan, bahkan belasan ribu akan terpapar, akan mati kena virus ini. Tapi walaupun demikian, Bapak Ibu, saudara, jangan takut. Karena apapun yang terjadi, Tuhan akan memisahkan orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tuhan akan memisahkan kita yang taat setia dengan orang yang tidak taat dan setia. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bumi ini berguncang, maka Allahku sanggup memelihara aku. Amin. Tuhan yang kita sembah sanggup memelihara kita. Itu dalam perjanjian lama. Mari kita masuk dalam Injil ke perjanjian baru, Matius 8 ayat 33, saudara. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, hari itu
seorang perwira yang mengharapkan kesembuhan. Karena dia memiliki kepercayaan iman, maka firman katakan, pulanglah jadi seperti imanmu. Hari ini saya mau katakan buat kita semuanya, pulanglah dan terjadi seperti iman saudara. Apa yang saudara pikirkan dalam hidup saudara itu akan terjadi. Apa yang saudara doakan dalam hidup saudara itu akan terjadi. Maka pikirkan yang positif, pikirkan yang luar biasa, pikirkan yang dahsyat. Jangan kita pikirkan, sebentar lagi kena coronanya aku ini. Tidak saudara. Pikirkan hal-hal yang positif, pikirkan hal-hal yang luar biasa. Karena Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Kita percaya Allah kita sanggup memelihara kita, Allah kita sanggup menjaga kita, Allah kita sanggup membentengi kita. Perwira tadi bukan orang percaya, tetapi dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi Alkitab katakan, pulanglah, terjadilah seperti imanmu. Yang kedua saudara, Matius 9 ayat 29. Apa yang Tuhan katakan kepada seorang yang buta? Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kepada orang buta itu Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Bapak Ibu Saudara kasihnya Yesus, bagaimana iman kita hari ini? Saya mau iman saudara, iman yang teguh, iman yang penuh dengan keyakinan datang kepada Tuhan. Jangan iman yang bonjol, tapi iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Perempuan Kanaan yang meminta belas kasihan kepada Tuhan tentang anaknya yang sakit di rumah. Allah, Yesus berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti engkau katakan dan anakmu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara kasihnya Yesus, yang menjadi kesimpulan pada hari ini, marilah kita saudara milikilah iman kita, iman yang teguh kepada Tuhan. Marilah kita tetap menantikan janji-janji Tuhan saudara, buat hidup kita, buat Indonesia, buat Tanah Karo, buat keluarga kita. Dan aku yakin dan percaya Bapak Ibu, janji itu akan digenapi. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Mari berdoa, angkat Indonesia ini, angkat Tanah Karo, angkat keluarga-keluarga kita kepada Tuhan. Saudara dalam kesulitan, katakan Engkau Bapa, Engkau sungguh baik. Di dalam persoalan tetap katakan Bapa, Engkau baik. Di dalam masalah yang melanda kita, katakan Bapa, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Apapun masalah kita, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Mungkin hari ini saudara mungkin di rumah tidak ada lagi beras. Mungkin untuk siang ini saudara tidak ada lagi untuk dimasak. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tetap bersyukur Tuhan. Tetap bersyukur. Berkat-Mu
selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Saudara, singer song leader, naikkan pujian ini. Saudara boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Firman berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari saudara berdoa supaya janji-janji itu tergenapi, supaya firman itu hidup dalam hidup kita. Terus naikkan doa saudara. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih. Haleluya. Berkatmu hari ini yang Kau sediakan. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau Tak habis-habisnya. habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Besar setia, Besar setiamu. besar setia, Besar setiamu. besar setiamu di sepanjang hidup. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami memiliki iman yang kuat, iman yang berbuah, iman yang menghasilkan buah yang manis Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan ini aku berdoa buat semuanya kami yang beribadah hari ini Tuhan. Biarkan cinta dan kasih Tuhan mengalir atas hidup kami. Kami berdoa buat bangsa ini Indonesia yang kami kasihi. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia, perlindungan Tuhan atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarkan Bapa di sorga perjanjian Tuhan digenapi atas Indonesia. Kasih karunia demi kasih karunia Engkau nyatakan buat Indonesia, buat Tanah Karo 17 kecamatan Tuhan. Engkau berkati Tanah Karo ini, Bapak Bupati kami, Bapak Terkelin Brahmana Sarjana Hukum, dan Ibu Ketua DPR kami, Ibu Iriani Brutarigan. Engkau memberkatinya Bapak di sorga, hikmat yang daripada Tuhan Kau berikan Tanah Karo untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, bahkan desa ini, kecamatan ini, kota ini, kami serah dalam tangan Tuhan. Dan semua yang mendengarkan suara melalui Facebook, Radio Orsena FM, Zoom Meeting, dan YouTube ini Bapak, Engkau memberkatinya. Dan semua kami yang hadir hari ini Bapak di sorga, Engkau lihat dari ujung rambut sampai ujung kuku kami. Engkau mengenal hati kami yang paling dalam. Tidak ada satupun Bapa di sorga tidak tergenapi firman-Mu atas hidup kami. Janji-Mu ditepati, janji-Mu digenapi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami. Setiap rupiah yang kami taburkan, biarkan itu kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat utara, selatan, timur, dan barat, berkat sorga mengalir deras dan kami terima dengan utuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kalau demikian saudaraku, pulang dan lakukanlah firman itu dengan takut dan gentar kepada Dia Tuhan Yesus Allah kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Persekutuan dan cinta kasih yang daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini.